di madrasah Bapak Ibu. Mau mulai dari siapa dulu ini? Silakan. Bapak ini dulu, Bapak Agik dulu. Bisa? Siap. Silakan Pak. Terima kasih Pak Saril atas Ya, kesempatannya. silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Waalaikumsalam. alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang kita hormati bersama dan kita muliakan Pak Kanwil Provinsi Gorontalo gitu ya. Kemudian tadi ada Pak Kabid ya, dan juga yang mewakili. Kemudian yang kita hormati bersama tim pengembang literasi di Provinsi Gorontalo, Bapak Abdurrahman Utina, SPD MPD GR ini ya. Pak Abdurrahman Utina ini ya. Ini teman sekam sekamar ya ini. Ya, cukup lama dengan Bang Utina ini di Kementerian Agama sekitar 3 atau 4 tahun begitu ya. Bang Utina kemudian teman-teman panitia untuk ngaji literasi pada siang hari ini juga Bapak Ibu peserta yang luar biasa. Terima kasih sudah berkenan untuk berdiskusi dan belajar bersama untuk ya kita nanti saling sharing begitu Bapak Ibu ya untuk berbagi terkait dengan kegiatan literasi. Ya, seperti yang disampaikan tadi, saya Agi Nur Effendi, Bapak Ibu. Saya sehari-hari sebagai seorang pengajar di Universitas Islam Negeri Madura. Ada di Madura, pulau yang ada, salah satu pulau yang ada di Jawa Timur, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar Madura ini, biasanya yang terbersit ini, kalau Bang Utina pasti bebek sinjai gitu. Bebek Sinjai itu dari Madura begitu Pak Sahril ya. Bebek Sinjai kemudian juga orang-orangnya, kemudian juga kulturnya yang khas ya. Pak Mahfud MD itu juga orang Madura begitu. Nah, terkait dengan literasi Pak Sahril dan Bapak Ibu semuanya, ini berarti bercerita gitu ya Pak Sahril ya? Iya, Pak. Oh, Santai, siap. santai. Oh, oh. Podcast kok. Siap. Oh, oh. Nanti mohon diingatkan ya apabila waktunya nanti sudah terlalu banyak kalau saya sudah bicara gitu biasanya agak sulit direm ini, Pak. Bisa-bisa 2 jam ini cuma satu pertanyaan saja nanti. Ya, siap, Pak. Siap. Oke. Ya, terkait dengan literasi tadi yang disampaikan oleh Pak Sahril terkait dengan background dan lain sebagainya begitu ya Pak Sahril ya. Oke, ketika dulu waktu saya menempuh pendidikan S1 Bapak Ibu di Surabaya di salah satu universitas negeri yaitu Universitas Negeri Surabaya di tahun 2013 atau 14 itu Surabaya pernah mencanangkan diri sebagai kota literasi pertama di Indonesia. Jadi sebelum ada gerakan literasi nasional GLS ya GLN ya GLN kemudian ke GLS gerakan literasi sekolah Surabaya itu sudah mencanangkan terlebih dahulu sebagai kota literasi pertama di Indonesia yang pada saat itu dipimpin oleh Ibu Wali Kota Ibu Tri Risma hari ini ya, yang sempat menjadi Menteri Sosial begitu. Nah, Bu Risma ketika tanggal 2 Mei 2013 atau 14 itu beliau mencanangkan diri sebagai kota literasi di Indonesia. Dan pada saat itu literasi masih belum booming, Bapak Ibu. Nah, akhirnya kota Surabaya itu mencoba untuk menggandeng berbagai pihak. Salah satunya adalah kampus begitu. Nah, saya bersama 4 rekan saya dan satu dosen pendamping membuat suatu program pengabdian kepada masyarakat terkait dengan literasi begitu. Jadi kami membuat program pengabdian masyarakat yang pada saat itu judulnya adalah mahasiswa Madam Sila, mahasiswa pendamping literasi sekolah untuk Surabaya Kota Literasi pada saat itu 2014 begitu. Kami membuat program itu selama 1 tahun mendampingi sekolah-sekolah yang ada di Surabaya untuk membuat program literasi. Nah, outputnya membuat buku, membuat karya, pameran, pentas, dan lain sebagainya. Terutama yang berkaitan dengan sastra ya, sastra dan fiksi dan non fiksi begitu Bapak Ibu, sesuai dengan bidang saya di bahasa Indonesia begitu. Nah, program itu berlangsung secara simultan dan kami mendapatkan suatu bonus Bapak Ibu. Program kami diapresiasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kami diundang untuk mengikuti Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional yang ada pada saat itu dilaksanakan di Institutnya selama 1 minggu untuk bersanding dengan Piala Dunianya mahasiswa Bapak Ibu.
PIMNAS itu istilahnya adalah Piala Dunianya sebagai mahasiswa, Pekan Ilmiah Mahasiswa, Piala Dunia ilmiahnya begitu. Nah, kami bersaing di situ, kemudian kami menyampaikan dan memaparkan gagasan argumen kami terkait dengan program literasi yang kami canangkan ya, kami gagas untuk Surabaya sebagai kota literasi. Nah, itu awal mula ketika saya mengenal terkait dengan literasi, jauh sebelum ada gerakan literasi nasional atau gerakan literasi sekolah. Di waktu saya menjadi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Nah, sering berjalannya waktu, saya bertemu dengan Pak Abdurrahman Utina ini di tahun 2020 begitu, 2020, 2021, 2022, 23 sampai 24 ya. Sampai 2024 saya sebagai tim ya, sebagai di tahun lalu sebagai koordinator di literasi membaca, asesmen kompetensi madrasah Indonesia di Kementerian Agama Republik Indonesia begitu. Jadi itu singkatnya begitu ya terkait dengan literasi atau background saya dalam aspek literasi, Pak Sahril. Terima kasih, Pak Sahril. Luar biasa. Banyak sekali prestasinya ini, Pak. Dan, dan sekarang, oke. Dan sekarang Bapak mengajar apa di UIN? Di UIN, wah ini agak agak serius dikit ini Pak berarti Pak ini. Saya Iya. ngajarnya filsafat umum ini Pak. Saya Ais. mengajarnya filsafat Wah. ini, yang berkaitan dengan epistemologis ya, kemudian aksiologis dan ontologis ya, hal yang paling mendasar bagaimana kita pengetahuan, bagaimana kita sudah mendapatkan sumber pengetahuan tadi kita transformasikan ya. Nah, itu yang berkaitan dengan makanan sehari-hari, Pak, tentang kehidupan Nah, ya, filsafat. Kemudian juga ada ngajar kritik sastra, juga ngajar teori sastra, Pak. Ya, teori sastra jadi itu adalah pisau bedah ketika kita melihat paradigma-paradigma yang ada dalam kehidupan. Ternyata ilmu yang kita pelajari di dunia kampus itu tidak melulu untuk kamu saja. Ternyata ilmu-ilmu tersebut bisa kita terapkan juga kok dalam kehidupan sehari-hari. Ketika nonton film, nonton sinetron, kemudian juga berinteraksi, kita bisa menggunakan berbagai perspektif itu, Pak Sahril. eh, terima kasih atas penjelasannya. Luar biasa sekali. Ilmu yang akan diajarkan nanti semoga Bapak Ibu peserta bisa uh, uh, bertanya atau bisa sharing terkait masalah literasi yang ada di madrasah masing-masing. Oke, terima kasih Pak Agi. Selanjutnya saya pindah ke Ibu Tri Wulansari. Mungkin Ibu bisa ceritakan sekilas latar belakang atau pengalaman Ibu dalam pengembangan literasi di madrasah Ibu. Terima kasih, Ibu. Dipersilakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu, Pak Syahril. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, tentunya adalah tim pengembang literasi dari Provinsi Gorontalo, yang mana ini kiprahnya dimonitor oleh Pak Abdurrahman Utina, Masya Allah, Pak Utina ya, Bapak Ibu. Kemudian seluruh tim panitia yang hari ini bertugas, dan juga ingin mengucapkan terima kasih Bapak Ibu karena diundang untuk hadir. Kita saling sharing hari ini Bapak Ibu. Dan yang paling utama adalah tadi dari perwakilan Kabid Pendidikan Madrasah, Kantor Kementerian Agama, Provinsi Gorontalo. Izin, Pak. Nah, baik Bapak Ibu, kepada seluruh Dewan Guru yang hari ini hadir juga, Alhamdulillah kita bisa bertatap wajah walaupun melalui virtual ya Bapak Ibu, walaupun kita terseberang oleh pulau. Alhamdulillah bisa ketemu, bisa saling sharing bareng. Kalau tadi Pak Syahril tanya terkait dengan background mengenai literasi, juga numerasi, mungkin belum sehebat Pak Agi ya Bapak Ibu ya. Jadi memang kalau di Jawa Timur atau Pulau Jawa ini selalu buat ngiri seluruh provinsi ya Bapak Ibu terkait dengan kiprahnya mengembangkan literasi, Masya Allah. Termasuk saya pribadi Bapak Ibu, jadi mengenal literasi awal itu adalah dari tim-tim hebat yang turun dari asesmen kompetensi Madrasah Indonesia awalnya Bapak Ibu. Tapi ternyata kalau kita mau berkilas balik jauh, Bapak Ibu, Sumatera Utara juga dulunya sudah mulai mengenalkan literasi ini dari bahkan zaman kuno gitu. Nah, ini ada satu artefak Bapak Ibu. Jadi ada eh, aksara Batak. Kalau Bapak Ibu kenal tuh di Sumatera Utara terkenalnya dengan Wong Batak ya Bapak Ibu ya. Jadi orang Batak itu punya aksara kuno. Nah, tujuannya ini adalah memberikan
pengajaran kepada masyarakat kuno pada waktu itu yang isinya itu artefak penjelasan dari kitab-kitab Batak. Kitab-kitab Batak ini berisi tentang prosedur pengobatan, adat, hukum, bahkan sosiologi, Bapak Ibu. Nah, ini awal mulanya Medan mulai mengenalkan literasi kepada masyarakatnya pada waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu, semakin majunya zaman, kemudian kita dikenalkan dengan literasi, bahkan sampai ke sekolah dan di madrasah, Bapak Ibu. Jadi, kalau tadi Pak Agi kenal dengan Pak Utina itu dari tahun 2020 ya Pak Agi ya. Nah, kalau Wulan kenal dengan Pak Utina itu mulai dari tahun 2022, Bapak Ibu. Bedanya, kalau Pak Agi udah langsung jadi tim gabungan, nah Wulan jadi salah satu muridnya Pak Utina waktu itu, Bapak Ibu. Nah, Masya Allah ya berarti Pak Utina ini. Nah, kemudian di tahun 2023, di tahun 2024, Alhamdulillah bergabung menjadi timnya Pak Utina untuk mengembangkan literasi numerasi madrasah Bapak Ibu di nasional. Kita gabung di tim penulis modul literasi numerasi waktu itu bahkan sampai di tahun 2024. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya. Kalau latar belakangnya pekerjaan saat ini, Alhamdulillah dikasih Allah amanah Bapak Ibu sebagai tim pengajar di Mandua Langkat, khususnya untuk fokus kepada bidang studi matematika Bapak Ibu. Dan terakhir pendidikan itu di Universitas Negeri Medan Bapak Ibu. Mungkin itu ya Pak Syahril ya, yang paling penting ya Pak. Oke, terima kasih Ibu Tri Wulansari. Sangat Ya, baik menginspirasi, Pak. luar biasa. Jadi nantinya bisa guru-guru dari Provinsi Gorontalo mungkin bisa di-sharing sebentar ada tips-tipsnya dalam mengajar. Apalagi Ibu selaku guru matematika ya Bu. Sangat Iya luar Pak. biasa. Apalagi ini adalah timnya Pak Utina, ini pasti bagus. Oke, selanjutnya Siap, ada siap. narasumber terakhir kita yang ketiga yakni Bapak Riansyah MPD selaku Guru Man 1 Musi Banyuasin. Untuk waktu dan kesempatannya dipersilakan untuk Bapak RD. Oke, terima kasih Pak Sahril, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, terima kasih dan eh, salam hormat setinggi-tingginya untuk tim dari Kanwil Gorontalo, baik dari Kanwilnya ataupun dari tim pengembang literasinya, luar biasa. Terima kasih sudah mengundang saya pribadi. Untuk sebuah kehormatan bisa diundang oleh rekan-rekan semua yang ada di Provinsi Gorontalo dan ini pesertanya juga di seluruh Indonesia. Mungkin perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Erdiansah. Mungkin sama seperti Pak Agi, Bu Tri, dan Pak Utina, eh, kami kenal dari sama-sama menjadi instruktur dan penulis modul ya. Namun sebelumnya izinkan perkenalkan bahwa saya mengajar di Man 1 Musi Banyuasin sebagai guru matematika sekaligus juga sebagai wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Untuk pengalaman literasi, mungkin nggak sebanyak Pak Agi dan Bu Wulan ya. Cuman mulai berkecimpung dengan literasi ketika selesai dari kuliah dulu di Jawa. Karena saya aslinya orang Jawa merantau ke Sumatera. Jadi dari lulus S1 di Jawa, saya berkesempatan untuk mengikuti program Indonesia Mengajar dan ditugaskan di Sumatera Selatan. Dan salah satu program dari Indonesia Mengajar itu adalah bagaimana untuk pengembangan literasi di daerah-daerah terpencil. Dan kebetulan tempat penugasan saya dulu itu adalah salah satu daerah terpencil di Sumatera Selatan. Di situ belum ada akses listrik, akses internet apalagi, bahkan akses untuk kehidupan dasar juga masih sangat terbatas ya, seperti listrik dan lain sebagainya itu sangat terbatas. Tapi saya dituntut untuk bagaimana mengembangkan literasi dari mulai datang ke eh, pejabat-pejabat, datang ke aktivis-aktivis untuk sama-sama kita membuka salah satu namanya Taman Baca di satu Talang ya. Kalau Talang itu perkampungan pedalaman. Dari situlah terbangun Mas Syahril dan Bapak Ibu semua bahwa ternyata kondisi pendidikan di Indonesia ini seperti ada gap yang sangat luas ya antara khususnya saya dari kecil karena tinggal di Jakarta, kemudian pergi ke Sumatera yang sangat jauh
sekali fasilitas dan kualitas pendidikannya, terutama di literasinya. Makanya di situ terbangunlah sebuah keinginan bahwa kayaknya kita harus mengembangkan bagaimana literasi itu setidaknya merata di seluruh Indonesia. Setelah pulang dari Indonesia mengajar, saya tidak tertarik lagi, akhirnya balik ke Jakarta, malahan tetap menetap di Sumatera Selatan. Instrumen terlebih dahulu, instrumen numerasi, kemudian cek suaranya kedengaran, Pak? Udah bisa, Pak? Udah, cek, tes. Oke. Kemudian tahun berikutnya menjadi instruktur daring dan instruktur eh, visitasi, kemudian pindah lagi menjadi instruktur penulis modul, dan kemarin terakhir di instruktur inti. Jadi kalau Pak Agi, Bu Wulan, dan Pak Utina itu istiqomah di penulis modul, kalau saya pindah-pindah selama 4 tahun adanya Madrasah Reform itu pindah-pindah, dan terakhir di satu tim dengan Pak Utina. Itu mungkin perkenalan singkatnya, Pak Syahril. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah melintang di AKMI ya, Pak. Yang berpindah-pindah ya. Dari penulis, dari pertama itu dari mana, Pak? Dari timnya Penulis instrumen. penulis instrumen. Pindah ke Ya. kemana lagi? Pindah ke instruktur Instruktur visitasi daring. dan daring. Luar biasa. Terakhirnya inti ya, Pak. Penulis Sama modul. Pak. Luar biasa. Sangat inspiratif semuanya Bapak Ibu yang sudah kita undang untuk hari ini. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian inti dari permasalahan kita tentang literasi. Bapak Ibu pemateri, uh, seberapa penting sih literasi dan numerasi bagi siswa madrasah di era sekarang ini menurut Bapak Ibu? Seberapa pentingkah literasi dan numerasi bagi siswa madrasah di era sekarang ini? Siapa dulu yang mau kasih statementnya dulu ini? Mungkin ladies first dulu, Ibu Tri. Baik, Pak Syahril. Jadi, seberapa penting literasi dan numerasi ini bagi peserta didik atau saat ini kita ngobrolnya murid gitu ya, Pak Syahril ya. Iya, boleh. Dialihin nih dari murid ke peserta didik dan sekarang sebutannya balik ke murid lagi. Nah, jadi memang saat ini literasi dan numerasi itu sangat penting sekali, Pak Syahril, untuk murid kita. Kenapa? Ibaratnya ini adalah satu kendaraan, kemudian juga satu asupan penting. Kalau ini kendaraan nggak ada, ini asupannya juga nggak ada. Nah, hari ini murid kita nggak bisa berdikari di dunia pendidikan. Karena memang semuanya diarahkan kepada literasi numerasi. Termasuk yang hari ini mungkin memang lagi kita kiprahi ya Pak Syahril, Bapak Ibu semuanya. Terkait dengan pelaksanaan OMI, kemudian lalu ada UNBK, terus apalagi Bapak Ibu, banyak ya Bapak Ibu ya. Terkait dengan aplikasi dari literasi numerasi bagi murid kita di sekolah atau di madrasah yang hari ini kita laksanakan. Termasuk yang baru kita lakukan juga atau yang nantinya tingkat provinsi itu OMI Bapak Ibu. Hampir semua soal dari Olimpiade Madrasah Indonesia itu semuanya berbasis literasi numerasi. Nah, kenapa ini didesain Bapak Ibu? Jadi memang awal mulanya itu backgroundnya adalah karena memang hari ini range-nya Indonesia menurut PISA itu memang masih di bawah sekali Bapak Ibu. Nah, termasuk dengan gimana pola pikir murid kita menganalisis soal yang berbasis HOTS. Nah, berbasis HOTS ini salah satunya adalah komponen atau jembatan tangga awal dari literasi numerasi gitu. Padahal awalnya kita ngelihat atau mungkin kita ngebaca soal OM ini simple ya Bapak Ibu ya. Mungkin dari segi matematikanya, kalau saya di bidang matematika begitu Pak Syahril, segi matematikanya nih gampang nih perhitungannya gitu. Tapi gimana kita mengarahkan siswa untuk memahami atau menganalisis dari literasinya terlebih dahulu sebelum akhirnya mengaplikasikan numerasinya gitu Pak. Jadi ini memang sangat penting hari ini Bapak Ibu kalau kita ingin bepergian ini ibarat sebuah kendaraan dan ini asupan yang emang harus ada hari ini di madrasah begitu. Itu dari saya Pak Syahril. Oke. Terima kasih Bu Tri Wulansari. Memang sangat penting untuk pengembangan literasi pada saat ini, apalagi Indonesia tertinggal ya Bu. Tertinggal untuk ranking Benar, benar PISA. Pak.
Masih jauh, Oke, Pak, range-nya. iya betul. Apalagi kalau untuk tingkat dunia, Bu. Bener, dari global, Pak. Oke, ada peserta ini Ibu Nining Kurnia MTSN 1 MUBA yang ingin berinteraksi. Silakan Ibu Nining, bisa di unmute. Terima kasih Bapak untuk waktunya dan kesempatannya. Saya Nining Kurnia SPD dari MTS Negeri 1 Musi Banyuasin. Kebetulan satu kabupaten bertugas dengan Pak Erdi hanya berbeda jenjang saja. Jadi Pak Erdi di MAN, kami di MTS. Kami berseberangan sekolahnya Pak. Eh, Berkaitan dengan seberapa penting literasi numerasi saat ini, betul seperti yang dikatakan oleh Bu Triwulansari bahwa untuk saat ini, literasi numerasi itu sangat amat penting, Pak. Banyak sekali kegiatan-kegiatan atau event-event yang mau tidak mau menuntut untuk siswa kita ya untuk lebih mampu dalam menganalisis soal. Kemudian untuk saat ini sepertinya kemampuan atau minat ya, minat literasi mereka juga kurang, Bapak. Jadi untuk menumbuhkan literasi saja perlu suatu program. Kalau di sekolah kami alhamdulillah ada setiap hari Kamis itu diadakan kegiatan literasi. Itu hanya sebagian kecil yang bisa kami lakukan, tapi menurut kami masih banyak yang harus ekstra dilakukan berkaitan dengan bagaimana anak mampu menghadapi event-event yang notabene sudah diprogramkan sedemikian rupa oleh pemerintah kita saat ini. Mulai dari kegiatan seperti event OMI, seperti yang dikatakan oleh Ibu Triwulansari tadi. Kemudian ada juga event yang saat ini ada di sekitar kami, yaitu yang diadakan oleh teman pelajar, yaitu kompetensi literasi numerasi. Kemudian mungkin juga yang akan dihadapi oleh para peserta didik di berbagai jenjang, baik MI, MTS maupun MA, yaitu TKA. Tidak menutup kemungkinan, walaupun belum tahu bagaimana soal TKA, tapi tidak menutup kemungkinan soal TKA nantinya bisa jadi berupa soal-soal literasi begitu, Bapak. Jadi bagaimana mengarahkan supaya anak-anak ini bisa menganalisis apa yang menjadi tujuan dari soal tersebut. Saat ini minim sekali kemampuan anak dalam menganalisis atau dalam menyelesaikan soal-soal yang berbasis hot. Untuk itu penting sekali sepertinya diadakan kegiatan-kegiatan seperti ini karena jujur bukan hanya siswa ya Pak ya. Kami juga sebagai guru minim sekali pengetahuan kami tentang literasi numerasi ini. Jadi tentunya penting sekali untuk memfasilitasi gurunya terlebih dahulu. Nah, maka insya Allah ketika guru sudah mendapatkan bekal yang mumpuni, insya Allah bisa menjadi fasilitator atau mentransfer apa yang kami paham kepada anak-anak semuanya. Karena eh, semua itu tentunya berawal dari kami sebagai pendidik. Bagaimana peserta didik itu mampu menganalisis soal-soal yang berbentuk literasi, kemudian juga menghadapi event-event yang sudah diprogramkan oleh pemerintah yang notabene sekarang eh, berupa literasi tersebut. Terima kasih Bapak. Oke, terima kasih Ibu Naning Kurnia. Walaupun sudah kita tahu bersama kalau literasi ini kan memang programnya sudah digaung-gaungkan oleh pemerintah kita sudah sejak lama ya waktu AKMI kemarin waktu pada awalnya AKMI. Tapi memang siswa-siswa kita ini eh, apa ya istilahnya minatnya mereka kurang. Jadi mungkin kita bisa tanyakan kepada para pemateri ini ada apa trik-triknya mereka untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat anak-anak didik kita ini untuk lebih tertarik lagi di bidang literasi. Mungkin Pak Erdiansyah bisa berbagi selaku guru, mungkin punya trik-trik khusus untuk membuat anak-anak tertarik untuk literasi. Persilakan Pak Eh, Erdi. oke, terima kasih eh, Pak Syahril selaku moderator. Kalau ditanya terkait bagaimana trik-trik meningkatkan minat literasi,
Saya mungkin izin bercerita dari dua sisi ya Pak. Satu sisi sebagai orang tua karena saya punya anak kecil, dan yang kedua sisi sebagai guru. Jadi kami percaya bahwa peningkatan literasi ini bersifatnya harus kontinu dan berkesinambungan terus-menerus, Pak. Jadi tidak bisa hanya dalam satu sisi saja, misalkan di sekolah saja atau di rumah saja. Jadi duanya harus saling bekerja sama. Jadi sedikit cerita, Pak Syahril, dalam pekan ini anak saya, satu-satunya anak saya ini sedang mengikuti lomba mengulas buku cerita yang diadakan oleh Kemendikbud, Pak, tingkat nasional. Jadi anak saya itu baru usia 6 tahun, cuman yang kami berdua lakukan itu bagaimana bahwa dalam mengajarkan atau menanamkan minat itu ya harus didampingi pertamanya gitu dari orang dewasanya, orang tuanya, dibacakan buku ceritanya, diajak bagaimana memahami atau mengenal buku-buku yang asik seperti itu. Begitupun di madrasah. Di madrasah kami saya kebetulan ketua tim literasi di madrasah, Pak. Jadi di madrasah kami mungkin hanya sedikit yang bisa kami lakukan dengan penuhnya jadwal kurikulum yang luar biasa. Jadi yang kami lakukan itu setiap hari Selasa dan hari Kamis kami mengadakan namanya kegiatan literasi pagi. Jadi sebelum siswa masuk ke kelas, kami mengadakan literasi gitu, Pak. Siswa diajak di lapangan hanya membaca awalnya. Tapi setelah dievaluasi itu hal yang sangat membosankan untuk anak-anak. Karena membaca itu kan sebuah kebiasaan ya. Kalau anaknya sudah terbiasa maka mungkin menikmati bacaan itu. Tapi kalau anak itu tidak biasa membaca, waktu 5 menit terasa lama sekali. Makanya kami siasati mulai tahun ini gitu. Diadakannya selain membaca juga ada pembuatan jurnal. Jadi anak-anak menulis jurnal literasi apa yang dia baca, apa meresensi lah secara tulisan. Kemudian juga di setiap pekan itu kita buat bergiliran bagaimana mengulas hasil bacaan itu tapi berupa karya baru, Pak. Jadi bukan lagi berupa hanya bercerita di depan, tapi bisa contohnya mengulas bukunya Hamka misalkan, kita buat hasil ulasan itu berupa puisi atau bikin sebuah drama terkait tentang isi buku Hamka gitu seperti itu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang kayaknya perlu digunakan untuk anak-anak untuk menumbuhkan literasi karena kalau langsung dipaksa untuk baca, yang pengalaman saya dapatkan itu kayaknya anak-anak usia-usia sekolah madrasah itu, apalagi di rumahnya ada pembiasaan untuk membaca itu akan susah. Makanya kita cari trik-trik yang menyenangkan seperti tadi, bikin musikalisasi puisi seperti itu. Itu mungkin salah satu trik yang saya lakukan. Mungkin banyak juga cerita-cerita dari rekan-rekan yang bisa lebih gitu, silakan. Gitu. Oke, terima kasih Pak Diansyah atas cerita-ceritanya tentang implementasi literasi di madrasahnya. Mungkin ada satu lagi untuk peserta yang bisa sharing. Ada Ibu Yuwinda Wati Hipi, boleh di open audionya, open mic-nya. Silakan Ibu Yuwinda. Ya, terima kasih Pak Sahril. Sama-sama Ibu. Ya, alhamdulillah untuk hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak Ibu narasumber yang hebat terkait tadi yang disampaikan terakhir oleh Pak Erdiansyah itu menurut saya lumayan bagus sarannya, triknya tentang cara bagaimana siswa yang minat bacanya kurang untuk numerasi. Namun dalam hal ini khusus kami di Min 1 Pohuwato itu ada beberapa siswa, ini dari saya Pak Sahril, itu terkendala di dalam membaca lancar. Jadi masih ada di fase C itu masih ada beberapa siswa dari kami yang belum lancar dalam membaca, sehingga saya minta saran dari Bapak Ibu narasumber kira-kira bagaimana, apakah ada trik khusus untuk siswa yang belum lancar membaca. Jadi bagaimana mereka menumbuhkan motivasi sementara mereka ini membaca saja belum lancar. Itu yang pertama dari saya. Yang kedua, perihal tentang ANBK.
di kami ini terdapat suatu kendala bahwa di beberapa bulan kemarin ada siswa pindahan dari SLB. Jadi anak berkebutuhan khusus dan kebetulan dia sekarang duduk di kelas 5. Nah, kemarin itu kan sudah selesai pelaksanaan ANBK. Kami terkendala dengan anak ini karena anak ini termasuk di dalam peserta ANBK. Sementara anak ini karena anak berkebutuhan khusus sehingga anak ini tidak membaca itu memang belum bisa sama sekali. Sementara kami harusnya mau menolak waktu siswa itu pindah ke madrasah kami. Namun oleh pemerintah Kementerian Agama itu sekarang dianjurkan tidak ada lagi pelarangan untuk siswa berkebutuhan khusus untuk masuk ke madrasah. Sehingga dengan berat hati kami harus terima siswa ini sehingga melalui kesempatan ini saya ingin bertanya, mungkin ada saran dari Bapak Ibu dan narasumber bagaimana caranya agar siswa ini bisa mengimbangi siswa reguler lain ketika pelaksanaan ANBK ini. Karena terus terang saya terkendala sekali, saya bagian kurikulum dan mau tidak mau anak ini bukan di cadangan tapi memang peserta ANBK. Dan kalau nilai anak ini turun, maka itu akan berimbas pada nanti penilaian akreditasi. Sehingga melalui kesempatan ini saya mohon saran ataupun masukan dari Bapak Ibu narasumber, kira-kira apakah ada trik untuk saya bersama teman-teman rekan guru Min 1 Pohuwato untuk bisa menangani anak ini supaya nanti tidak akan bermasalah di kemudian hari perihal nilainya maupun imbasnya ke penilaian akreditasi. Itu dulu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Yuwindawati Hipi yang sudah berbagi permasalahan madrasahnya. Untuk menjawab pertanyaan kali ini, saya mau dengar suaranya Bapak Agik dulu, Bapak dosen filsafatnya kita. Mungkin Anda bisa membantu, karena ini berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Yang ada siswa yang berkebutuhan khusus dan harus kita terima karena itu kebijakan pemerintah. Iya. Dan kira-kira menurut Bapak ada trik khusus tidak untuk mengajak atau membuat anak ini kompetensinya itu sama dengan anak-anak normal lainnya? Silakan Bapak Agi. Oke, terima kasih Pak Sahril. Ya, Bu Yuwinda, terima kasih atas kisah-kisahnya ini ya. Jadi sepertinya kita yang berkumpul di sini itu punya masalah yang sama. Wah, kita banyak masalah begitu sehingga kita berkumpul pada siang hari ini gitu ya, Bu Yuwinda. Tapi itu niatnya bagus ya. Segala sesuatu itu kalau sudah menemukan masalah, itu berarti setengah dari masalah itu sudah selesai, Bu. Jadi kalau misalkan saya ngajarkan kepada mahasiswa saya untuk skripsi begitu, temukan dulu masalahnya. Kalau kamu sudah menemukan masalah itu, setengah dari progresmu itu sudah selesai gitu. Nah, tadi Bu Yuwinda sudah menemukan masalahnya begitu ya di MIN, berarti itu kelas 6 Ibu ya? Betul ya? 5. 5. Oh, sorry, kelas 5 ya. Kelas 5, betul. Di kelas 5 dan memang aturan sekarang memang tidak ada yang eksklusif begitu ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang sudah madrasahnya itu sudah membaur begitu. Bahkan yang mohon maaf dengan dulu kan ada sekolah label-label yang sekolah luar biasa SLB begitu untuk mengklaster-klasterkan pendidikan eh, di siswa begitu yang entah itu punya kompetensi khusus ataupun juga yang normal gitu. Maka yang sekarang madrasah di Kemenak pun itu termasuk yang mempelopori, Bapak Ibu, mempelopori termasuk untuk kita menjadi madrasah yang bisa berbaur begitu, inklusi dan bisa diterima oleh semua lini ya, semua manusia yang ada begitu. Nah, tentu kita nggak bisa menolak kalau ada seperti itu. Nah, pertanyaannya Ibu, di madrasahnya Ibu ada tim pendamping untuk yang berkebutuhan khusus itu tidak? Iya. Ibu Yuwinda. Iya, kebetulan Pak, karena ini sudah sempat saya suarakan waktu pertemuan dengan kepala-kepala madrasah di Kanwil Provinsi Gorontalo. Namun oleh Pak Kabid itu ternyata memang di Provinsi Gorontalo belum ada terlapor untuk siswa yang berkebutuhan khusus, sehingga Min 1 Pohuwato perdana madrasah mungkin yang menerima siswa dari
SLB, Mm-mm. pindahan dari SLB. Mm-mm. Sehingga untuk pendampingan ataupun SDM yang mumpuni Mm-mm. untuk menangani siswa berkebutuhan khusus itu belum ada, Pak. Oke, ini luar biasa berarti ya Bu Yuwinda ya, sebagai pelopor di Provinsi Gorontalo yang menerima siswa dengan kebutuhan khusus, dan itu harus diperlakukan secara manusiawi yang sama dengan siswa-siswa yang lain, dan itu kan luar biasa. Saya berbagi pengalaman ya Ibu ya, berdasarkan cerita dari rekan-rekan dan salah satu sekolah elit swasta di Surabaya. Namanya adalah sekolah Cikal, Cikal Surabaya. Itu sekolah elit dan bayarnya di situ semesterannya itu sama seperti bayarnya UKT anak kedokteran satu semesternya. Ya, satu semesternya itu sama seperti bayarnya, bahkan kalau di kampus saya bisa jadi itu bisa sampai lulus sarjana bayarnya. Jadi sekolah international school Cikal, Cikal itu. Nah, di situ Bu Yuwinda itu juga sekolah umum, tapi em, ada em, anaknya kawannya istri yang disekolahkan di situ. Oke, saya asli Jombang, Ibu. Saya asli Jombang. Awalnya anak itu disekolahkan di Jombang, tapi sepertinya di sana di kabupaten saya itu kurang nyaman lah bagi orang tuanya. Karena orang tuanya ya karena punya taraf ekonomi yang baik ya, sehingga dimasukkanlah anak itu di salah satu sekolah swasta elit begitu. Nah, di situ ketika di Surabaya, anak tersebut mendapatkan pendampingan yang khusus, Ibu. Jadi diperlakukan seperti teman-teman lainnya, tidak ada diskriminasi dan lain sebagainya, tapi dia mendapatkan perlakuan dan atau pendamping. Ya, ada guru pendamping yang dia mendampingi mendampingi keseharian dia. Ya, untuk membahasakan entah itu, nah termasuk kebutuhan khusus ini harus dipetakan Ibu. Apakah ini, mohon maaf, tunawicara atau tunarungu atau grahita dan lain sebagainya? Ya, bukan tunawisma ya. Kalau tunawisma nanti kan nggak punya rumah itu. Heeh. Nah itu harus dipetakan dulu Ibu. Kebutuhannya seperti apa, sehingga dari situ nanti itu penanganan-penanganan atau setelah didiagnostik itu nanti itu kita bisa memberikan stimulus-stimulus tambahan. Gitu ya Bu Yuwinda. Itu memang penting Bapak Ibu ketika kita, ya sebenarnya memang keseluruhannya ya, bila kita sudah memutuskan sebagai madrasah ramah anak, ya madrasah ramah anak, maka ketika ada labeling ramah anak itu harus didukung dengan SDM dan fasilitas yang memang sejatinya ramah anak. Mm. Gitu ya. Entah itu dari segi fasilitas, entah itu dari segi SDM, pendamping, kurikulumnya, bacaan dan lain sebagainya, itu yang memang khas sesuai dengan ramah anak. Dan itu yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu, Bu Yuwinda. Nah, terkait dengan em, ANBK, kemudian juga yang tadi ya, yang pertama yang disampaikan oleh Bu Yuwinda dan juga Bu Naning atau siapa tadi? Bu Naning sepertinya ya. Nah, ada juga anak yang kesulitan membaca di fase C begitu ya. Kebetulan saya juga sebagai penilai di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu sebagai tim penilai buku cerita anak. Saya sebagai asesor penilai buku bacaan yang nanti dikhususkan untuk anak mulai dari jenjang B1, B2, B3 ya. Kemudian sampai jenjang yang lain C, D dan lebih tinggi lagi begitu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengakses untuk sumber-sumber bacaan. Ternyata yang saya ketahui ya, kebetulan karena saya adalah dosen dari UIN, kemudian keilmuan saya adalah ilmu umum. Jadi saya bisa bermain di dua kaki. Di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga, di Kementerian Agama juga bisa. Nah, itu yang saya elaborasikan Bapak Ibu. Apa yang saya dapatkan dari Kementerian Agama, apa yang saya dapatkan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu saya elaborasikan dan saya coba terapkan ke mahasiswa saya ataupun juga orang-orang di sekitar saya. Nah, ternyata terkait dengan literasi itu bukan sumber bacaan yang kesulitan, ternyata tidak. Ternyata pemerintah itu sudah menyiapkan sumber bacaan yang sangat melimpah dan itu bisa diakses secara gratis oleh anak-anak yang ada di Indonesia.
namanya adalah CB. CB ya. Bapak Ibu bisa mengetik CB Kemendikdasmen ya kalau nggak salah seperti itu. Di situ ada banyak buku-buku cerita anak yang mulai dari jenjang yang paling dasar, kemudian ke jenjang yang paling tinggi sesuai dengan fase-fasenya anak-anak Bapak Ibu. Dan buku tersebut itu eh, ternyata bisa memantik tingkatan-tingkatan anak-anak. Misalnya, anak kelas 6 SD atau kelas 5 SD, idealnya dia sudah bisa membaca buku yang ada di fase D misalnya. Tapi ketika dia masih belum bisa membaca buku di fase itu, apa yang dilakukan? Oh, berarti dia harus turun grade-nya. Dia harus eh, turun jenjangnya begitu. Nah, ketika jenjangnya itu turun, maka kosakata, jumlah buku bacaan, bahan-bahannya, dan lain sebagainya itu juga turun, Bapak Ibu. Nah, itulah yang sebenarnya, Bapak Ibu, kita bisa menggunakan buku bacaan itu sebagai stimulus begitu. Ya, misalnya di itu sudah ada aturannya di jenjang perjenjangan ya. Perjenjangan itu aturan perjenjangan itu klasifikasinya biasanya pakai usia. Tapi usia pun tidak menjadi pakem bahwa oh kalau misalnya idealnya anak usia 10 sampai 12 tahun itu di anak membaca awal di jenjang B3 misalnya. Ada juga yang dia masih di B1, bisa juga dia sudah berada di jenjang C atau D misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita clustering kalau misalkan seperti itu kita bisa mengambil buku bacaan. Nah, saya coba sarikan atau kirim ke eh, chat ya Bapak Ibu ya. Nah, itu di CP. Itu sudah ada sumber-sumber bacaan yang itu bisa kita gunakan sebagai stimulus dan itu sudah melalui proses review yang sangat ketat Bapak Ibu untuk disajikan dan dibaca oleh anak-anak yang ada di Indonesia. Termasuk buku-buku bahasa isyarat itu di sini sudah ada, sudah disediakan. Nah, misalkan jenjang A ini jenjang yang paling awal, jenjang B1 itu usianya sudah sekian sampai sekian, sampai juga jenjang E. Jenjang E itu sudah ya SMP lah, begitu SMP. Nah, jenjang-jenjang ini Bapak Ibu ini sebenarnya bisa kita gunakan sebagai stimulus untuk oh ternyata anak kita misalnya anak kelas 4 kelas 5 MI ya idealnya berada di jenjang B3 atau C. Ternyata kalau kesulitan kita turunkanlah, kita kasih bacaan ini dulu. Kalau misalkan kita sudah lihat anak itu berkembang dengan baik, kita coba bisa meningkatkan yang jenjang lebih tinggi lagi. Kalau itu berbicaranya literasi masih di level dasar ya Bapak Ibu ya. Jadi literasi masih levelnya membaca. Ya. Jadi karena kalau tadi kan kesulitan membaca. Tapi kalau kesadaran akan membaca, nah itu agak level literasinya di atasnya lagi begitu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya eh, dengan jenjang usia yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Winda tadi yang sepertinya kok anak ini kurang lancar ya. Nah, kita bisa flashback atau mengambil ke belakang, kita sajikan, coba baca buku-buku ini dulu. Ada gambarnya, ada ejaannya, kemudian ada teksnya yang tidak begitu kompleks. Nah, itu semuanya sudah diatur dan direview sedemikian rupa. Itu bisa menjadi salah satu alternatif sumber bacaan. Bahkan itu juga bisa disajikan kepada putra-putrinya Bapak Ibu. Entah yang masih TK, PAUD, ataupun juga putra-putrinya Bapak Ibu yang MI. Dan itu secara gratis Bapak Ibu. Bisa kita akses, kita unduh, kita baca, kita sajikan sesuai dengan jenjang-jenjang yang ada untuk anak didik kita. Karena kalau masih berbicara MI, saya pikir ini bacaan buku anak ini masih sangat relevan begitu untuk digunakan. Gitu ya Bu Yuwinda dan em, Pak Sahril. Mm. Semoga bisa menjawab. Mm. Oke, Ibu Yulinda, kita bisa puas dengan jawabannya atau ada yang perlu ditanyakan lagi, Bu Yulinda? Ya, ya terima kasih. Masih tentang tadi, ada sepertinya kita butuh guru pembimbing khusus untuk anak ini. Nah, Bapak, di sini saya mau tanyakan lagi, untuk khusus guru pembimbingnya ini, apakah memang guru yang ada di madrasah kami, ataukah kita harus berkolaborasi dengan pihak Penma untuk bisa menghadirkan guru khusus yang mendampingi anak ini? Karena terus terang Pak, di kami ini termasuk saya itu ikut pelatihannya itu hanya di aplikasi Pintar Kemenak. Jadi Oke. hanya sebatas itu. Jadi belum ada pelatihan khusus yang bisa
saling sharing dengan pematerinya. Jadi saya berharap itu sebenarnya ada dan mungkin bisa difasilitasi oleh Bapak Abdul Rahman Utina untuk bisa menyampaikan ke Pak Kabik terkait hal ini. Bagaimana kalau boleh kami mohon dengan segera kira-kira guru kami ataupun di seluruh madrasah mungkin tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun akan datang madrasah-madrasah lain yang ada di Provinsi Gorontalo juga akan menerima siswa seperti kami pindahan dari SLB. Kiranya mohon bisa difasilitasi kami untuk kami guru-guru bisa diadakan pelatihan khusus untuk siswa yang berkebutuhan khusus atau inklusi ini. Terima kasih, Pak. Untuk sebelumnya, maaf saya memotong. Untuk lebih afdolnya ya kita langsung tanyakan kepada Bapak Fardi Umar selaku Kasih Guru. Mungkin beliau lebih punya wewenang untuk menjawab pertanyaan seperti itu. Jadi dipersilakan untuk Bapak Fardi Umar sebagai perwakilan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo. Mungkin Bapak bisa kasih sedikit wejangan. Terima kasih Pak. Dipersilakan waktunya kesempatan. Pak Syaril suaranya agak kecil kayaknya. Iya, Pak Pak Fardi Syahril lanjut. suaranya jauh, Pak. Iya, jauh banget. Soalnya cek bisa. Iya. Terima kasih Bu Winda ya. Insya Allah kami akan komunikasikan dengan Pak Kabid juga dengan Pak Fardi. Beliau juga sudah mendengarkan tadi bersama kita dari awal sampai sekarang beliau masih hadir. Insya Allah kami rencananya memang pada akhir tahun itu akan ada pelaksanaan kegiatan yang luring. Ya, nanti kita berkumpul di Kanwil mungkin. Nanti kita masih sementara mencari tema apa yang tepat untuk kita bahas. Nah, alhamdulillah tadi sudah ada masukan dari Bu Winda, memang itu sangat baik karena kita sudah punya satu kasus nih yang bisa dibilang sudah ada madrasah yang menerima. Jadi sebelum madrasah-madrasah lain juga ikut menerima, seharusnya kita sudah menyiapkan ya tenaga-tenaga yang ada di madrasah itu sumber dayanya untuk bisa sama-sama menghandle anak yang mungkin berkebutuhan khusus yang bisa yang masuk di madrasah kita. Terima kasih Bu Indah. Silakan dilanjutkan Pak Syaril. Oke, cek sudah bisa kedengaran? Oke, udah Sip. bagus. Mantap. Mungkin ada tanggapan dari Pak Fardi selaku Kasih Guru. Ada tambahan untuk mungkin ada kebijakan dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo selaku selaku madrasah yang menerima siswa disabilitas. Bapak Fardi bisa dipersilakan waktu dan tempatnya. Kayaknya Pak Fardi masih ke ruangan Pak Kabit ya. Masih belum ada. Oke, berarti langsung saja untuk selanjutnya. Karena ini waktunya kita cuma sampai batas azan maghrib. Maghrib Aja lagi. Asar, sorry. Saya udah mendung di sini. Bapak Ibu, kita mau selesai pas azan saja atau kita mau lanjut 20 menit? Tambahan waktu 20 menit. Bapak Ibu peserta? Mungkin Mungkin ada dilempar dulu masukan? ke Pak Kasih Erman. Iya, Pak Kasih Herman selaku pembina tim pengembangan literasi provinsi. Mungkin ada sarannya mau dilanjutkan atau kita mau istirahat untuk volume 2 sampai di sini. Nanti kita lanjut untuk volume 3 di bulan depan untuk dilanjutkan. Silakan Pak Kasih Herman. Di unmute dulu Pak Utino kayaknya. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan Pak Moderator, Pak Syaril. Saya sedikit menanggapi yang disampaikan oleh Ibu Winda ya tentang siswa yang inklusi ini. Memang ini tidak bisa ditolak karena di kurikulum Merdeka itu kan untuk siswa inklusi itu memang harus diterima dan diperlakukan sebagaimana peserta didik yang normal. Hanya memang standarnya tidak disamakan ya. Standarnya tidak disamakan dengan peserta didik yang normal. Jadi tujuan pembelajaran yang disusun
dirumuskan oleh guru itu tidak sama dengan TP yang akan ditreatmentkan kepada peserta didik yang inklusi. Nah, kemudian terkait dengan guru, nah ini juga sebenarnya sudah ada usaha-usaha juga dari kita, termasuk saya lihat dari Min Satu Pohuwato kan kemarin ikut dengan Aidran ya, salah satu LSM yang serius pada penanganan peserta didik yang inklusi, dan itu sudah ikut pelatihannya. Memang belum cukup ya, itu 5 hari pelatihan, mestinya harus ditambah lagi, tapi karena keterbatasan waktu dan juga biaya, sehingga belum ada kegiatan lanjutan. Tapi rencananya di awal tahun ini kita akan berusaha, karena kebetulan juga saya di seksi pendidikan madrasah. Kebetulan di Pohuwato itu ada 4 madrasah yang kita sudah SK-kan menjadi madrasah yang melaksanakan inklusi. Ini rencananya kita akan eh, juga mengunjungi MTS 9 Jakarta Selatan. Itu satu-satunya madrasah negeri yang menerima siswa inklusi, baik yang cacat secara mental maupun yang lambat belajar, itu semua ada di MTS 9 Jakarta Selatan kalau tidak salah. Dan kita rencana akan berkunjung ke sana sekaligus untuk melihat bagaimana pengolahan siswa yang inklusi. Nah, di lain pihak juga, saya pernah ikut pertemuan dengan pemerintah daerah ya, semua yang difasilitasi oleh Aidran itu, dan itu memang masih diupayakan bagaimana kemudian menghadirkan guru-guru yang ada di setiap madrasah itu atau di setiap sekolah yang memang notabene adalah sebagai pendamping peserta didik inklusi. Walau sebetulnya eh, dengan karena kalau begitu kan DP kondisi berarti SLB itu sudah hampir tidak ada fungsi lagi. Jadi sebetulnya yang ditangani oleh madrasah atau sekolah itu siswa yang bukan cacat secara mental ya. Artinya mungkin seperti yang apa ya, yang artinya dia sempurna ya, sempurna bentuk fisiknya, ya itu yang diterima oleh sekolah madrasah. Yang di SLB itu yang bentuk fisik tubuhnya tidak 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 sempurna, itu ditangani oleh SLB. Cuma rata-rata ini orang tua tidak mau masukkan anaknya di SLB, tetap memaksakan diri ke sekolah-sekolah formal. Nah, ini juga menjadi kendala. Sehingga mau tidak mau, sekolah dan madrasah tetap menyiapkan tenaga pendamping khusus guru yang menangani inklusi. Itu mudah-mudahan di tahun 2026 ini menjadi perhatian khusus dari seluruh pengambil kebijakan di pendidikan, terutama di pemerintah daerah, provinsi maupun di Kementerian Agama. Tapi usaha-usaha lain itu kita sudah usahakan ya. Ini, seperti tadi mengikutkan guru-guru di pelatihan-pelatihan yang terkait dengan inklusi. Yang saat ini juga intens yaitu di Pintar ya, di MOC itu sering-sering ada pelatihan untuk bagaimana menangani peserta didik inklusi. Saya kira begitu. Mudah-mudahan ke depan insya Allah kita seluruh madrasah-madrasah ini uh, akan terbiasa menerima siswa inklusi, dan sebagaimana disampaikan oleh para narasumber tadi, oleh Pak dosen tadi, kita akan memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan peserta didik yang normal. Saya kira demikian, Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Kasih Penma Pohuwato atas tanggapannya terkait siswa yang disabilitas yang dimasukkan ke madrasah. Oke, selanjutnya bagaimana Pak Utina? Sudah ajan asar di sini? Apakah kita break di sini atau kita lanjut untuk volume 3-nya? Padahal masih banyak lagi yang mau ditanyakan sama Bapak Ibu pemateri hebat ini. Tidak selesai. Saran saya malam bagus Pak Utina setelah Isya. Untuk 03-nya yang volume 03 untuk ngajinya. Bagaimana kita lanjutkan atau kita tambah berapa menit lagi Ya, ya. untuk sesi? Mungkin satu pertanyaan lagi yang berkaitan dengan peningkatan numerasi di madrasah. Setelah itu bisa kita break bersambung mungkin ke ngaji episode 3 itu. Oh, siap. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ini untuk ketiga pemateri.
bagaimana guru bisa mengembangkan kompetensinya dalam literasi dan numerasi ini untuk guru, Bapak Ibu. Kira-kira tadi kan kita sudah bicara tentang siswa, kompetensinya siswa dalam literasi, triknya sudah disampaikan, dan sekarang gimana triknya? Karena kita ketahui bersama tidak semua guru itu yang ingin berkembang dalam bidang literasi. Kira-kira ada tanggapan atau trik atau tips ya untuk Bapak Ibu pemateri yang bisa dibagikan kepada Bapak Ibu kita yang sudah bersedia hadir untuk hari ini. Kita mulai dari Bapak Erdiansyah dulu. Silakan Bapak Erdi. Eh, Halo, terima kasih Pak Syahril. Mungkin untuk kita rekan-rekan guru ya, teman-teman semua di sini semuanya kayaknya semuanya guru, kecuali Pak Agi ya. Eh, Rekan-rekan semua mungkin kita perlu sadar dulu bahwa pendidikan itu adalah hal yang dinamis ya. Tidak bisa kita menyamakan apa yang kita belajar dulu ketika sekolah, ketika kuliah dengan kondisi yang sekarang ya. Karena itu hal yang dinamis, makanya kita tidak boleh berhenti untuk belajar. Karena kalau sudah berhenti belajar, maka kita tidak bisa mengajar lagi sebenarnya. Maka bagaimana trik yang pertama untuk rekan-rekan guru ya sebelum kita mengajarkan kepada semuanya yang paling utama kitanya belajar dulu, memahami dulu baik secara apa itu literasi, bagaimana peran kita sebagai guru dalam pengembangan literasi dan bagaimana cara kita untuk mengembangkan literasi di madrasah kita harus memahami terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan. Makanya mari rekan-rekan guru yang paling utama ya kita mau belajar dengan kegiatan-kegiatan seperti ini luar biasa. Sebenarnya saya bermotivasi langsung komen Pak Utina, Pak izin screenshot saya mau panas-manasin di Sumatera Selatan, semoga juga terbangun juga kegiatan seperti ini di Sumatera Selatan. Selain itu juga yang kedua ya kita juga harus setelah belajar kita menerapkan kepada anak-anak kita harus bahwa ini itu adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya tanggung jawab satu orang guru atau dua orang guru, tapi semuanya. Bagusnya ya kita sama-sama di madrasah saling berdiskusi ya, membentuk organisasi-organisasi yang bisa meningkatkan literasi gitu. Mungkin untuk guru triknya itu ya. Yang pertama jangan berhenti untuk belajar, ikutin kegiatan-kegiatan untuk peningkatan literasi. Yang kedua diterapkan. Karena apa yang kita pelajari tanpa diterapkan, karena kita sebagai pengajar itu tidak akan ada gunanya gitu. Itu sih mungkin Pak dari saya gitu. Oke, sangat luar biasa Pak Erdi, terima kasih. Selanjutnya Ibu Tri Wulansari, bagaimana ada tips tersendiri untuk Ibu Tri, untuk para guru kita sebagai peserta hari ini? Baik, Persilakan. terima kasih Pak Syahril. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi Pak Erdi ngebahas mungkin tips dan trik umum gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau dari saya pribadi, saya ingin bahasnya lebih ke personal Bapak Ibu. Jadi gimana sih tips dan trik buat kita para dewan guru menumbuhkan begitu ya Bapak Ibu ya. Literasi dan numerasi nggak hanya di siswa atau di murid, di madrasah, bahkan termasuk ke diri kita sendiri terlebih dahulu gitu. Nah, yang pertama yang ingin saya sharingkan adalah Bapak Ibu pahami dulu karakteristik di mana latar belakang kita tinggal. Karena memang Bapak Ibu mencintai literasi dan numerasi itu justru lebih nyaman, lebih menarik kalau dia berasal dari sekitar kita sendiri. Nah, terkadang Bapak Ibu kita banyak begitu ya menggali ilmu dari luar, tapi begitu kita mau praktekin di daerah kita itu nggak kompatibel Bapak Ibu, artinya kurang sesuai dengan karakteristik di mana kita tinggal. Maka yang pertama harus kita pahami terlebih dahulu adalah karakteristik kita tinggal seperti apa. Kemudian madrasah kita seperti apa Bapak Ibu, lalu latar belakang dari murid kita sendiri. Nah, akhirnya kita bisa mempelajari yang mana yang lebih tepat, ilmu-ilmu yang tadi sudah kita gali dari luar untuk bisa kita terapkan di dalam. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bapak Ibu, ini mungkin bagian dari sentuhan hati masing-masing begitu ya Bapak Ibu. Please jangan jadi beban di antara kita semua di sekitar kita sendiri. Kenapa? Jadi beban begitu Bapak Ibu. Hari ini kita banyak menyandang dengan predikat itu adalah pengajar. Tapi kita sendiri sulit untuk mengetuk diri sendiri untuk terus berkembang dan belajar itu sendiri gitu Bapak Ibu. Padahal ilmu itu terus mengupgrade diri. Nah, kalau kitanya terusan dengan berlabel dulu dulu ketika belajar kayaknya mudah banget ya dapat gitu kan ya Bapak Ibu. Kok kayaknya sekarang diterapin ke anak-anak nggak nyangkut ya gitu. Nah, kita suka banget tuh berlabel dulu dulu gitu.
Kayaknya ilmu dulu mudah deh diterapin, kok sekarang susah ya gitu. Nah, artinya Bapak Ibu, ilmu sekarang itu terus mengupgrade diri. Nah, kita nggak bisa nih berlabel dengan kata dulu. Kalau sekarang, ya harus kita yang mengupgrade gitu. Kita ngikutin zamannya Bapak Ibu. Kalau kita di zaman milenial, kita nggak bisa nerapin ilmu milenial di Gen Z atau Gen Alpha. Begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi emang harus kita yang update diri dan kita yang nyubit diri sendiri Bapak Ibu. Bahwasanya ilmu ini terus update diri, jangan pernah jadi beban untuk sekitar Bapak Ibu. Jadi beban ini gimana Bapak Ibu? Mau hidup, mau lanjut dengan profesi yang sekarang itu rasanya males-malesan, mau berhenti atau resign rasanya gengsi gitu ya Bapak Ibu ya. Maka yuk sama-sama Bapak Ibu, kalau kita sudah ada di amanah yang saat ini, kita sama-sama bersyukur karena Allah sudah memberikan amanah sebesar ini Bapak Ibu, artinya memang kita dianggap oleh Allah kita mampu. Karena kita dianggap oleh Allah kita mampu, ya artinya kita harus terus mengupgrade diri dengan ilmu-ilmu yang sudah ada. Nah, kalau tipsnya secara khusus gimana mencintai literasi, Bapak Ibu, kalau di segi matematika ya Bapak Ibu ya, jadi ini sharing pengalaman. Kalau biasanya kan murid itu menganggap bahwasanya matematika itu ilmu yang paling wah, kuat gitu ya Bapak Ibu ya, ditakutin dan wah ini jadi momok sendiri gitu bagi murid di madrasah masing-masing. Tapi gimana caranya kita menumbuhkan bahwasanya matematika itu nggak se ekstrim itu. Nah mungkin Bapak Ibu untuk jenjang MI ataupun jenjang MTS, karena memang ini pengalaman pernah terjun di pengembang madrasah ibtidaiyah Bapak Ibu, lebih banyakin saja Bapak Ibu game-game yang menarik yang itu bisa mereka terapin di dalam proses pembelajaran. Nah, ini nggak bisa berjalan sendirian, Bapak Ibu. Artinya gimana? Mungkin ini ngejawab dari Bu Winda tadi ya, Bu Win. Yang pertama adalah kita harus pahami dulu ini SLB-nya kategorinya yang gimana. Terus yang tadi guru pendamping mudah-mudahan segera sudah ada solusi ya Bu Winda. Terus yang ketiga adalah gimana kita merangkul orang tua. Mungkin kalau anak tadi susah membaca atau tidak bisa segaris normal standar anak-anak yang lain, nah berarti kita harus lebih effort. Artinya lebih effort di sini mungkin memberikan jam les tambahan. Gitu, jam les tambahan ini apakah harus kita yang terjun? Mungkin diawali iya Bapak Ibu. Jadi harus kita dulunya yang terjun gitu. Terjunnya di dalam ini tujuannya adalah mengenali karakteristiknya ini di mana kurangnya gitu. Nah, tipe anak ini belajarnya itu pakai metode yang gimana? Terus apakah audiovisual, kinestetik gitu. Nah, jadi kita lebih mendalami karakteristik belajar si anak yang tadinya notabene lebih lamban dari anak-anak yang lain. Nah, setelah ketemu Bapak Ibu, karakteristik si anak tadi, pasti kan kita sudah ngantongin ya Bapak Ibu ya, sumber masalahnya ini ada di mana. Nah, kemudian bangunlah komunikasi yang lebih intens dengan para orang tua. Jadi setiap step by step perkembangan yang kita lakukan itu lebih baik dikomunikasikan dengan orang tua dan kitalah sebagai jembatan ke orang tua, Bapak Ibu. Jadi kita yang mencari sumber, kita yang mencari sumber dari tadi masalahnya apa, kita juga yang menjembatani proses belajarnya. Carilah Bapak Ibu mana bacaan-bacaan yang sangat ringan gitu kan ya Bapak Ibu, yang bisa kita berikan kepada orang tua, Bu, boleh nggak dibimbing anaknya? 1 minggu ini kita fokusnya ke halaman yang ini saja dulu, Bu, gitu. Jadi sayanya bimbing di sini, ibunya lanjutin di rumah atau bapaknya lanjutin di rumah. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita lebih intens seperti itu dan ini membuahkan hasil Bapak Ibu, nggak sedikit banyak atau nggak langsung standar semuanya netral dengan anak-anak yang lainnya, tapi ini membawa perkembangan. Seperti itu. Nah, kalau tadi, apakah anak SLB bisa langsung setara dengan anak normal? Maka dua gendangnya Bapak Ibu. Kalau tidak jauh lebih lamban, ya pasti jauh lebih cepat atau lebih jenius gitu ya Bapak Ibu ya. Tergantung karakteristik atau kategori SLB-nya ini di mana. Maka yang harus Bu Windanya gali dulu, ini tergolong kategorinya apa? Supaya Bu Winda nggak bingung nih minta pendampingnya yang berjenis atau berkategori apa ke pihak kanwil setempat, begitu. Terus kalau tips yang lainnya ya Bapak Ibu, ya pasti kitanya gali ilmu. Gali ilmunya itu kalau salah satunya dari Pintar, di Pintar terkadang kita dapat ilmunya tapi sulit ya Bapak Ibu ya untuk aplikasinya karena kita kan nggak ketemu langsung begitu dengan narsumnya gitu. Dan terkadang kita ngedengerin videonya juga ya kadang ada yang terburu dengan waktu, begitu kita akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang harus kita percepat atau yang mungkin kita terlewat materinya Bapak Ibu, maka yang harus kita gali terlebih dahulu adalah kita sendiri yang harus mengumpulkan sumber.
Nah, tidak ada tips trik atau yang lebih intens selain diri kita sendiri, Bapak Ibu. Maka tadi yang di awal yang ingin saya ingatkan adalah gimana kita menggali hati kita sendiri, mengkonsistenkan diri kita sendiri, Bapak Ibu, supaya kita lebih mencintai literasi normasi dan kita bisa menularkannya ke murid di sekolah, Bapak Ibu. Kalau jenjang aliyah, Bapak Ibu, game ini juga banyak kok manfaatnya. Yang pernah diaplikasiin di Mathematics Jungle Game. Nah, ternyata belajar matematika itu, literasi numerasinya itu bisa diterapin lewat game Mathematics Jungle Game, Bapak Ibu. Karena kan boring ya, Bapak Ibu, ya belajar di dalam kelas. Bisa kok diterapin di halaman, ngelibatin tanaman-tanaman di sekitar dari kelas kita sendiri. Jadi buatlah soal-soal seperti peta, begitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi tanpa kita sadari itu juga mengarahkan anak-anak untuk memahami literasi sebelum akhirnya mengaplikasikan rumus matematika di numerasinya, begitu, Bapak Ibu. Mungkin itu ya Pak Syahril ya. Jadi sedikit tips, nggak ada cara lain dan nggak ada jawaban yang paling gong gitu ya Pak Syahril ya, selain dari mengulik dan menyubit diri kita sendiri. Itu Pak Syahril, Bapak Ibu. Bu, saya bagian yang tim ini Bu, yang sering mempercepat pintar itu Bu, yang video. Terkadang penyakit Ya besarnya Pak kita itu Syahril adalah ya. mageran Bu. Mager Bu. Kita udah ngajar di kelas, terus harus kita dipaksa untuk upgrade diri. Jadi terkadang kita harus, betul kata Ibu Tri tadi, kita harus mencubit diri sendiri. Kalau perlu ditampar Bu, bukan cuma dicubit. Supaya bisa sadar. Oke, selanjutnya terakhir untuk Pak. Pak Agi, untuk the last closing statement Terima terkait kasih. ada trik untuk para guru untuk literasi. Terima kasih Pak Saril. Sebenarnya sudah disampaikan semua ini oleh Bu Wulan sama Pak Erdi ini ya. Kalau Bapak Ibu ini sebagai peserta, kalau saya ditulis sebagai narasumber, sebenarnya saya juga bukan narasumber sih. Karena saya juga belajar banyak ini dari ceritanya Bu Wulan, Pak Erdi, Bang Utina, Pak Sahril, kemudian juga Bapak Ibu yang lain ya. Tadi Bu Winda, terus Bu Naning ya. Kemudian juga Bapak Ibu yang lain. Ini saya juga belajar kok. Ini saya juga belajar. Jadi ternyata belajar itu menyenangkan ya. Kalau tipsnya itu seperti ini tadi, teman sih sebenarnya. Jadi yang menentukan kehidupan kita itu ada 3 sebenarnya ya, kemajuan kita. Eh, ya terlepas dari orang tua ya, teman, buku, dan juga sosial media. Ada 3 aspek itu tadi. Nah, kalau tadi yang Bu Wulan sudah menyampaikan semuanya itu adalah berawal dari diri. Nah, bisa juga dari eksternal, motivasi eksternal. Ternyata secara mungkin tidak sengaja Bapak Ibu mengikuti kegiatan ngaji literasi ini dari temannya Bapak Ibu. Ayo ikut ini. Ini kegiatan apa sih? Wes ikut aja. Nah, awalnya mungkin terpaksa, tapi karena ada teman yang mengajak, kita jadi enjoy gitu. Oh, ternyata kegiatannya seperti ini. Jadi kita perlu mencari teman yang menyesatkan kita ke jalan yang benar, Bapak Ibu. Kita perlu mencari teman yang menyesatkan, yang mengajak kita tersesat di jalan yang benar. Itu hikmahnya ketika kita berteman. Kalau yang disampaikan Bu Wulan tadi juga, kalau saya sebagai orang yang mengajar filsafat, saya mencoba untuk mengambil satu prinsip dalam pembelajaran filsafat atau tentang proses berpikir yang sangat radikal. Kalau filsafat kan pasti berpikir radikal. Nah, di dalam dunia filsafat itu ada yang namanya prinsip identitas. Prinsip identitas. Dan prinsip identitas itu yang saya sampaikan kepada mahasiswa, kepada semua orang, bahwa kalian harus menemukan siapa identitas kalian. Kalau identitas kalian sebagai seorang mahasiswa, ya jadilah seorang mahasiswa. Kalau identitas kalian sebagai seorang anak di rumah, ya jadilah identitas kalian sebagai seorang anak. Jangan sampai ketika identitas kalian seorang anak, tapi di rumah kalian identitasnya berubah menjadi suami. Wah, bahaya. Bahaya, Bapak Ibu. Seorang anak ternyata identitasnya di rumah jadi suami, ya tiba-tiba masuk ke kamarnya, itu kemudian minta makan, minta disuguhin sama istrinya. Wah, bahaya itu nanti. Jadi tipsnya adalah kalau di dalam filsafat secara hal yang basic adalah temukan identitas kalian. Identitasnya mahasiswa, kalau saya sampaikan kepada mahasiswa, yang paling dekat dengan identitas mahasiswa itu apa? Belajar, buku, kemudian juga bacaan, laptop, ya diskusi dan lain sebagainya. Sama halnya yang saya lakukan Bapak Ibu. Identitas saya sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar apa? Ya, kalau saya sebagai seorang dosen, maka saya harus belajar, saya harus mengajar, saya harus melakukan tridharma, saya harus melakukan penelitian, pengabdian, dan lain sebagainya.
menemukan identitas itu adalah penting Bapak Ibu. Nah, sama halnya kita, seperti yang disampaikan oleh Bu Wulan dan Pak Erik tadi, yang paling mudah adalah memotivasi diri kita sendiri tadi. Ya, sama halnya dengan saya, kalau saya memposisikan diri ya, saya selalu belajar, ingin belajar begitu. Jadi nggak ada namanya belajar cukup sudah jadi dosen, sudah S3, sudah selesai. Enggak ternyata. Tapi kita dituntut atau kita tetap mengetahui hal yang baru itu menarik ternyata. Mengetahui hal yang update ya, yang orang belum tahu kemudian Bapak Ibu sudah tahu terlebih dahulu, itu menyenangkan. Bukan berarti kita menggurui, tidak ya. Tapi itu hal yang bisa kita bagikan kok ketika kita sudah mendapatkan informasi. Sama halnya kalau saya hanya berdiam diri di Pulau Madura tanpa saya belajar ke Surabaya, ke Jakarta dan lain sebagainya, ya yang saya sampaikan ke mahasiswa saya akan begitu-begitu aja. Cerita yang saya sajikan, kisah-kisahnya ya itu aja, bisa ditebak begitu. Maka dari itu saya harus keluar dari zona nyaman saya untuk ya ketemu teman baru, ketemu ilmu baru, ketemu relasi baru, ketemu inspirasi baru, dan itu bisa kita bawa kembali pulang ke pangkuan, bukan ke pangkuan suami masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ke pangkuan ya kursi kita di sekolah, di madrasah itu untuk kita bagikan kembali kepada anak didik kita atau murid-murid kita. Jadi itu sih Bapak Ibu, kalau tipsnya tadi sudah disampaikan banyak hal oleh Bu Wulan dan Pak Erdi itu yang luar biasa begitu. Jadi kalau saya dari filsafat ya tadi ada prinsip identitas. Maka temukan identitas itu, apa yang menjadi roh kita. Kalau kita sudah menjadi seorang guru, ya kita maksimalkanlah profesi ini dengan baik begitu. Karena kalau katanya Bu Wulan tadi ya, Ustazah Wulan begitu, ini profesi pilihan yang dipilihkan oleh Tuhan untuk kita, maka amanah ini harus kita jaga dan kita kembangkan dengan baik. Begitu Pak Sahril, semoga bisa menjawab begitu ya. Cepat banget ini waktunya, tiba-tiba sudah selesai. Ya, nggak terasa Pak, sudah berapa jam gitu. Iya. Makanya Pak Utina kayaknya harus dibuat malam ini Pak Utina supaya Hmm. agak waktunya lebih panjang. Bagaimana Pak Utina, sudah lebih dari waktu yang dijadwalkan? Apakah kita langsung closing saja atau ada Bapak Ibu peserta yang mau sharing untuk terakhir kalinya, satu orang lagi sebelum kita tutup kegiatannya kita hari ini ngaji literasi episode 2. Bapak Ibu peserta ada yang mau raise hand untuk mengatakan sepatah dua kata, atau kita langsung saja ke Pak Ya, Kasih Guru Pak Utina. mungkin sebelum kita ke Pak Kasih, sedikit penyampaian dari saya. Bapak Ibu, sebenarnya pada episode 2 ini kami sudah mengumpulkan sekitar kurang lebih 20 pertanyaan yang kita akan bahas bersama dengan 3 narasumber. Tapi ternyata hanya 3 pertanyaan saja itu sudah panjang pembahasannya. Ya, Sudah pertanyaan-pertanyaan lain banyak bahkan yang sampai tidak terjawab, Pak. sempat ditanyakan ya. 4 ya. Eh, Ada yang terjawab di kayak Ibu Winda Bu juga kan ada di list pertanyaannya. Yang betul ya. Jadi ini kami kumpulkan sebenarnya dari apa dulu fenomena-fenomena kemarin saat di eh, ngaji episode 1. Nah, alhamdulillah di ngaji episode 2 ini eh, ada beberapa masukan dan beberapa dinamika yang kita peroleh. Semoga nanti akan kita bawa juga ke ngaji episode 3. Yang insya Allah pada ngaji episode 3 ini narasumbernya mungkin akan berganti lagi dengan orang lain sehingga kita semua yang sebagai peserta ini bisa mendapatkan banyak ilmu yang bisa kita serap dari berbagai narasumber yang nanti kita akan undang. Nah, dan insya Allah untuk ngaji episode 3 itu sudah confirm Bapak Profesor dari UIN Suska Riau yang insya Allah akan bersama dengan kita di episode 3 nanti. Insya Allah Bapak Ibu akan juga bersama dengan kami nanti di ngaji episode 3 yang insya Allah akan dilaksanakan pada bulan depan. Ya, jadi salah satu narasumbernya itu nanti akan menghadirkan Bapak Profesor dari UIN Suska Riau, ya Prof. Bambang, insya Allah. Ya, dan masih kami konfirmasi lagi untuk Prof. Ida, insya Allah bisa bergabung dengan kita juga, sehingga saat kita ngobrol nanti di episode 3 itu lebih banyak lagi yang mungkin bisa kita terima dan lebih banyak lagi yang bisa kita serap dari ilmu-ilmu beliau para narasumber yang kami undang. Terima kasih Bapak Ibu.
kami sudah mengirimkan juga link absen dan link sertifikatnya di chat Zoom. Di situ juga tersemat pertanyaan-pertanyaan atau tanggapan yang mungkin Bapak Ibu bisa sisipkan, nanti akan kami bahas di ngaji episode 3 nanti. Ya, mungkin itu dari saya, Pak Syaril. Saya kembalikan ke Pak Syaril. Silakan, Pak. Oke, oke. Terima kasih Pak Ketua Ya, closing. untuk pengembangan literasi provinsi. Selanjutnya untuk closing statementnya dari Bapak Kasih Guru Pak Fardi Umar, mungkin ada yang mau disampaikan selaku pemangku kebijakan yang dari Provinsi Gorontalo, bisa diberikan Eh, sedikit. Jangan Pak. ya, terima kasih Pak Sarif. Pembahasan yang sangat menarik sampai saya tetap mengikutinya, Pak. Jadi terima kasih pada para narasumber juga yang bersedia memberikan waktunya kepada kami. Dan ternyata kegiatan kita kali ini sangat menarik, Bapak dan Ibu. Terutama dalam hal untuk pengembangan literasi dan numerasi bagi peserta didik. Jadi mulai dari bagaimana mengidentifikasi, bagaimana kita melakukan pengembangan, dan sampai melakukan evaluasi. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Bapak dan Ibu, terus kita diskusikan bersama, mungkin kita akan menemukan solusi yang jelas. Saya dapat tangkap satu, kebutuhan kita terhadap bagaimana dengan siswa kita yang ini, yang apa, yang dari misalkan dari SLB, atau bagaimana madrasah yang menerima siswa yang di luar dari yang biasanya seperti itu. Jadi terima kasih Bapak dan Ibu telah memberikan penguatan kepada kami. Semoga kegiatan kita ini dapat berlangsung terus serta sangat menunjang tujuan pencapaian peningkatan kualitas peserta didik kita. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas tanggapannya Pak Kasih Guru. Luar biasa banyak sekali pencerahan yang kita dapatkan dari diskusi hari ini. Terima kasih sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah berbagi pengalaman dan inspirasi. Dan tentu terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir dan aktif mengikuti acara ini. Insya Allah kita akan ketemu di ngaji literasi volume 3 pada bulan depan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat, menjadi motivasi dan dapat langsung kita terapkan di madrasah masing-masing. Saya Syaril Nur pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Pak Terima Gitu. kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kasih Sari, Bapak Pak Ibu. Ferdi, Mas Pak Utina, Ya, Bu Bulan, Pak Ferdi. Kasih Pak Utina, Terima Pak kasih Edi, Pak Erdi. semuanya. Thank you. Kita mungkin foto dulu, foto bareng. Oke. Oh, kita foto dulu, foto dulu. Ya. Foto dulu. Karena tadi saya langsung tangkap layar aja, jadi mungkin Oh, yes. ekspresinya agak kurang ya. Jadi kita, Ada iya. yang buka mulut kita aja tuh. Iya. Oke, siap. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Ya, terima kasih Oke. Bapak Ibu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mohon Bapak izin. Ibu. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya ya. Iya. Amin. Allahumma amin. Silakan Bapak Ibu yang mau ambil link absen dan link sertifikatnya ada di chat Zoom. Sebelum saya tutup Zoom.